Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 tempat untuk mencari uang di internet yang paling asik. Jika teman-teman membutuhkan informasi tentang bagaimana mencari uang dari internet dan di mana tempatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Soal mencari uang di internet, sebetulnya saya sudah membuat beberapa video bahkan yang mengulas beberapa hal bagaimana cara mencari uang di internet. Teman-teman jika belum menonton silahkan cek di channel ini, ada beberapa video yang mengulas tentang tema tersebut. Nah, jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, teman-teman juga bisa klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Dimana sih kita bisa menghasilkan uang dari internet? Sebetulnya teman-teman kalau ngomongin dari mana atau tempatnya di mana untuk mencari uang dari internet, sebetulnya ini adalah tempat di mana setiap harinya kita pasti datengin, kita pasti mengkonsumsi platform-platform ini. Dan platform ini bukan lagi platform yang asing sebetulnya, yang setiap hari kita bisa konsumsi, setiap hari kita lihat. Dan sayangnya tidak semua orang bisa mengoptimalkan si 5 platform ini untuk menjadi sumber pendapatannya, karena memang hanya beberapa yang memang sadar, yang memang tahu potensinya sehingga dia bisa mengoptimalkan, sehingga dia bisa mengenerate income dari sana. So, di mana saja sih 5 tempat untuk menghasilkan uang dari internet? Yang pertama, teman-teman bisa menghasilkan uang itu dari website. Ya, website ini bukan barang yang baru. Teman-teman sudah mengenalnya sejak lama, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu sejak dikenalkan pertama kali si internet itu dengan www itu. Double www dengan 3 www triple W itu. Nah, itu sebetulnya kita dikenalkan dengan yang namanya website. Nah, teman-teman bisa menghasilkan uang itu dari website. Caranya gimana? Nah, balik lagi, kalau teman-teman mau menghasilkan uang dari website, teman-teman yang pertama tentu saja coba teman-teman bisa membuat yang namanya website. Website itu bisa berbagai macam ya, bisa mulai gratisan seperti blogger, ataupun teman-teman bisa membuat yang versi berbayar, hanya beli domain.com dan mungkin beli hostingnya. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah website yang nantinya teman-teman bisa isi kontennya. Diisi dengan apa? Balik lagi, sebetulnya teman-teman itu mempunyai passion, mempunyai ketertarikan atau menguasai hal tentang apa. Nah, teman-teman bisa mengulasnya, segala ketertarikan teman-teman atau keahlian teman-teman itu di website yang teman-teman buat. Nah, dari sanalah kalau teman-teman nanti websitenya itu banyak trafficnya, banyak pengunjungnya, teman-teman bisa mengenerate income dari sana. Dari mana generate income dari website itu bisa dihasilkan? Yang pertama tentu saja teman-teman bisa menjual produk teman-teman. Kalau teman-teman itu basicnya adalah pelaku UMKM atau pelaku usaha, atau kalaupun tidak, teman-teman juga bisa bekerja sama dengan pelaku UMKM. Nah, hal ini saya kerjakan beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun-tahun 2012 atau 13. Nah, di saat itu saya otodidak belajar bagaimana membuat website, terus pada akhirnya berpikir kalau saya bisa bikin website, itu artinya semua produk bisa saya jual dong. Nah, sejak saat itulah saya mencoba bikin beberapa website yang isinya adalah jualan produk-produk yang tidak saya punya. Artinya saya datang ke tempat-tempat pelaku usaha atau UMKM, saya bilang ke mereka, Bapak Ibu, produknya saya bantu jual ya. Nah, sebagai pelaku UMKM tentu saja kalau dibantu untuk menjualkan kan mereka juga senang. Karena waktu itu saya nggak punya duit, nggak punya modal, apa yang saya kerjakan, saya datang ke sana bawa yang namanya kamera, saya fotoin produknya beliau-beliau itu, habis difoto, habis itu saya upload ke website. Website saya optimasi, saya bikinkan konten, bikin artikel di sana. Nah, saya upayakan bisa muncul di pencarian Google halaman pertama dengan beberapa kata kunci. Beberapa website saya pada akhirnya muncul di Google halaman pertama. Ketika itulah saya bisa menjual banyak hal di sana, banyak produk di sana. Nah, itu juga bisa teman-teman kerjakan saat ini karena memang basically website ini masih relevan, masih sangat optimal bisa kita gunakan untuk menjual sesuatu. Atau kalau teman-teman misalnya itu hobinya traveling, nah teman-teman tidak harus menjual produk. Kalau hobinya traveling, teman-teman bisa membagikan pengalaman tentang berpergian atau traveler kayak gitu. Teman-teman bisa bikin seperti tulisan, ulasan tempat wisata atau apapun yang terkait dengan yang namanya traveling. Nah, dari sana teman-teman nantinya bisa ikut beberapa program afiliasi yang menjual
menjual tentang produk-produk wisata, misalnya booking hotel, misalnya pesawat, ataupun tempat-tempat wisata yang menyediakan share untuk pembelian tiket. Nah, teman-teman bisa mendapatkan komisi-komisi dari sana. Itu yang namanya afiliasi. Nah, soal afiliasi sudah saya bahas. Teman-teman jika belum menonton videonya, teman-teman bisa tonton di sini. Atau teman-teman hobinya tentang masak atau hobinya tentang digital marketing. Nah, teman-teman bisa mengoptimasi si website teman-teman itu dengan konten-konten terkait dengan digital marketing. Kalau di dunia digital marketing ada banyak sekali produk yang bisa kita jual melalui website kita. Intinya di sini saya mau bilang teman-teman, kalau teman-teman itu mau menghasilkan uang dari website, teman-teman satu yang jelas ya buat websitenya, habis itu buat kontennya. Kontennya itu sesuaikan dengan minat atau passion atau apa yang dikuasai oleh teman-teman. Nah, basically teman-teman bikin konten di sana berharap ada kunjungan atau trafficnya naik. Nah, ketika trafficnya naik, teman-teman bisa mengoptimasi atau mengenerate income dari sana. Ada beberapa cara untuk mengenerate income yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, itu kesempatan teman-teman untuk mendapatkan income atau pendapatan dari website. Nah, jika teman-teman mau bikin website, saya sebetulnya sudah membuat beberapa tutorialnya di channel ini. Silahkan cek videonya, dan teman-teman bisa membeli domain dan web hostingnya itu di Niaga Hoster, karena di sana ada kupon diskon sekitar 5% jika teman-teman membeli lewat kupon yang saya berikan nanti. Jika teman-teman membeli lewat link yang saya taruh nanti di deskripsi, dan juga kode kuponnya saya taruh juga di deskripsi. Nah, silakan teman-teman pakai link dan kode kupon tersebut untuk mendapatkan diskon 5% dari Niaga Hoster. Tempat yang kedua yang asik untuk mencari uang adalah Facebook. Iya, barang yang setiap hari atau platform yang setiap hari kita buka ini, kita konsumsi untuk berbagi foto, untuk berbagi tulisan, atau sekedar menyampah di sana, itu sebetulnya juga berpeluang untuk menghasilkan uang. Daripada setiap hari kita buka Facebook yang hanya scroll up atau nyari postingan teman-teman, atau hanya stalkingnya status mantan kayak gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa menghasilkan, bisa mengenerate income dari Facebook itu sendiri. Caranya gimana, Mas? Ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk mengenerate income dari Facebook. Yang pertama, teman-teman tentu saja bisa berjualan di sana. Punya produk, silahkan jual. Kalau nggak punya produk, ya nyari produknya atau bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha di sekitar teman-teman. Habis itu jual di akun Facebook teman-teman. Kalau mau mengoptimalkan lagi, si Facebook itu juga punya yang namanya fitur marketplace. Nah, teman-teman bisa berjualan di fitur marketplace. Cukup asik berjualan di fitur marketplace itu, karena memang audiennya atau calon pasarnya itu memang orang-orang yang berada di sekitar kota teman-teman. Jadi pengalaman saya memang cukup optimal kita berjualan di marketplace Facebook ini. Jika teman-teman belum paham bagaimana cara berjualan di Facebook Marketplace, teman-teman juga bisa mempelajari tutorial dari saya. Videonya ada di sini, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Atau teman-teman juga bisa mengoptimalkan dengan strategi beriklan di Facebook. Kenapa harus beriklan di Facebook? Karena sekali lagi saya mau mengatakan bahwasanya Facebook itu adalah media sosial yang tingkat penggunanya itu paling gede dibandingkan dengan media sosial yang lain. Di Indonesia atau di dunia itu masih didominasi oleh si Facebook. Maka dari itu, jika teman-teman mau mengoptimalkan yang namanya iklan, ads, teman-teman bisa menggunakan si Facebook ini. Saya pun sampai sekarang masih menggunakan yang namanya ads di Facebook ini. Biasanya saya membudgetkan sekitar angka 10-20% dari target omset yang pengen saya kejar. Kalau misalnya saya pengen mengejar omset 10 juta, maka saya harus spend uang untuk beriklan di Facebook itu paling tidak di angka 1 juta sampai 2 juta. Dengan saya menginvestasikan atau membelanjakan uang 1 juta misalnya, saya berharap nantinya ada pembelian atau penjualan dengan total minimal adalah 10 juta. Nah, itu budget yang saya alokasikan untuk belanja iklannya. Nah, biasanya pengalaman saya, kalau saya investasinya 1 juta, spendnya 1 juta, biasanya bisa dapat lebih dari 10 juta. Jadi kurang dari 10% sebetulnya spend money saya di iklan di Instagram. Nah, itu balik lagi ke teman-teman, tujuannya beriklan untuk apa? Kalau saya memang kalau beriklan ya tentu saja untuk berjualan, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pembelian produk dari sana. Nah, sekali lagi bagi saya di Facebook ini cukup menarik untuk kita gunakan untuk menjual produk kita. Kalau nggak punya produk, ya sekali lagi jangan berpikir kolot ya. Nggak punya produk nggak apa-apa, karena teman-teman basically tidak harus punya produk untuk berjualan. Cari mitra, cari kawan, minta kepada
dimana mereka untuk teman-teman bisa membantu menjualkan produknya, habis itu manfaatkan si Facebook untuk berjualan. Tempat asik ketiga untuk menghasilkan uang dari internet adalah dengan menggunakan atau di Instagram. Nah, ini pasti juga saya yakin anak-anak muda sekarang itu sangat aware dengan yang namanya Instagram. Bahkan bisa saya katakan sekian persen pengguna Facebook itu pasti menggunakan yang namanya Instagram. Rata-rata yang dikerjain di Instagram itu kalau tidak pamer ya pamer kayak gitu ya. Maksudnya ya biasanya mereka hanya mengupload foto-foto atau aktivitas-aktivitas yang memang sedang ingin dipamerkan di Instagram itu sendiri. Nah, jika teman-teman mau mengoptimasi si Instagram itu juga jadi alat yang powerful kayak gitu, teman-teman bisa menjadi seorang influencer di Instagram dengan ribuan atau ratusan ribu bahkan jutaan follower, dan ketika itu terjadi teman-teman bisa mendulang rupiah dari sana. Saya punya beberapa teman di Jogja gitu, beliau-beliau ini memegang yang namanya beberapa akun publik di Jogja yang isinya hanya konten-konten tentang Jogja, dari mulai wisata, kuliner, dan berbagai macam hal terkait dengan Jogja. Followernya sekitar 100.000 sampai 300 bahkan 500.000. Nah, ketika teman saya itu punya akun-akun tersebut dengan follower sekitar jumlah tersebut ya, mereka bisa ngecas ketika ada orang yang mau nitip posting di akunnya mereka. Saya mencoba untuk mengontak beberapa teman saya yang punya akun-akun tersebut untuk satu postingan di akun berfollower sekitar 100.000 sampai 300.000 itu biayanya sekitar 300.000 sampai 500.000. Jadi kalau saya pengen, Mas tolong dong postingin flyer saya di akunmu kayak gitu. Nah, dia ngecas nih, dia ngasih tarifnya sekitar 300.000 sampai 500.000. Kalau setiap harinya dia bisa dapat satu saja minimal itu adalah paid promote atau orang nitip flyer atau nitip foto untuk dipost di akunnya mereka, maka satu bulan sudah dapat berapa. Dan ini kejadian, bahkan beberapa instansi pemerintah daerah itu selalu membutuhkan mereka untuk menyebarkan berbagai macam informasi dari instansi tersebut, dan itu ada budgetnya. Nah, teman-teman bisa membangun yang namanya akun Instagram ini untuk dijadikan yang namanya public akun, ataupun kalau teman-teman pengen membangun personal branding ya teman-teman bisa membangun yang namanya menjadi kanal untuk personal branding dari teman-teman. Nah, teman-teman asal konsisten saja membesarkan si akun dari Instagram, teman-teman next time gitu bisa mendapatkan atau bisa mendulang rupiah dari berbagai cara seperti paid promote, endorsement, ataupun bekerja sama dengan brand tertentu untuk menjualkan produk mereka. Nah, itu kesempatan kita untuk bisa menghasilkan uang di Instagram. Nah, tempat asik berikutnya atau yang keempat untuk kita bisa mendulang rupiah atau bisa menghasilkan uang adalah di marketplace. Iya, di marketplace, tempat jualan. Ada banyak marketplace di Indonesia, mulai dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan berbagai macam marketplace yang lainnya. Tentu saja semua marketplace ini memberikan peluang bagi kita untuk bisa menghasilkan rupiah atau menghasilkan uang dari sana. Caranya gimana? Yang namanya marketplace tentu saja ya kita harus berjualan produk di sana. Bukan hanya produk sih, kalau teman-teman itu punya jasa pelatihan atau jasa apapun, teman-teman juga bisa menjual kok di sana. Nah, cari produknya, tentukan produknya atau jasanya, habis itu teman-teman upload atau daftar ke marketplace tersebut dan upload produknya. Optimasi saja dengan cara beberapa kali upload foto produk atau produk di marketplace. Nah, insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan penjualan dari sana. Basically kalau di marketplace ya teman-teman, intinya kita berjualan di sana, baik itu produk maupun jasa. Dan potensi marketplace di Indonesia ini cukup gede, cukup menggembirakan sebetulnya, karena memang tipikal masyarakat di Indonesia saat ini kalau berbelanja itu rata-rata dari online shop. Dan online shop ini kalau ngomongin kepercayaan, saat ini kecenderungannya masyarakat Indonesia lebih percaya belanja di marketplace dibandingkan langsung belanja ke orang yang menjual. Nah, itu kesempatan teman-teman untuk memanfaatkannya untuk mendulang rupiah, karena memang di marketplace ini secara keamanan transaksi lebih terjamin lah dibandingkan kita langsung bertransaksi dengan si seller langsung. Walaupun
teman-teman sebetulnya juga bukan jadi jaminan dengan seller langsung itu tidak aman ya, tetapi memang ketika di marketplace karena ada bank bersamanya, jadi kalau teman-teman itu beli maka uangnya itu disimpan sama si marketplace dulu, si penjual itu mengirimkan barang ke teman-teman, sudah sampai baru uangnya bisa dicairkan. Nah, itu salah satu faktor keamanannya yang memang sangat mendukung di marketplace ini. Nah, teman-teman bisa mengoptimalkan itu untuk berjualan tentu saja. Nah, tempat asik yang terakhir atau yang kelima untuk kita bisa menghasilkan uang dari internet adalah di YouTube. Ya, seperti yang saya kerjakan saat ini. YouTube itu bukan hanya sekedar platform berbagi video, sekali lagi. Saat ini kita bisa mengenerate income banyak dari sana. Nggak hanya Google AdSense. Kalau Google AdSense sebetulnya 1 bulan bisa dapat berapa sih? Dengan channel saya yang seperti ini, 40 ribuan subscriber, 1 bulan paling dapat sekitar 2-4 juta, itu pun naik turun. Nah, itu kalau dari AdSense ya. Nah, pertanyaannya kalau di YouTube itu bisa mendapatkan pendapatan dari mana saja? Sebetulnya saya sudah membuat videonya, sudah membuat ulasannya dari mana saja sih kita bisa menghasilkan rupiah itu dari YouTube. Nah, videonya jika teman-teman belum nonton silakan tonton dulu di sini. Pada prinsipnya di YouTube ini kalau teman-teman itu konsisten menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, teman-teman dapat audiens, maka basically teman-teman itu bisa berjualan apapun. Kalau ngomongin pendapatan lebih besar AdSense atau pendapatan yang lain, saya katakan lebih besar pendapatan yang lainnya. AdSense itu ya AdSense lumayan bagus, tapi teman-teman bisa mendapatkan lebih dari sekedar AdSense. Saya sudah mengulasnya, saya nggak perlu bahas di video kali ini karena nanti durasinya akan semakin panjang. Nah, silakan teman-teman tonton saja di sini, pelajari saja di video ini ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi 5 tempat di internet yang paling asik untuk menghasilkan uang. Jika teman-teman merasa 5 tempat tadi belum teman-teman optimalkan untuk mencari atau mendulang uang dari internet, saran saya segera dioptimalkan. 5 tempat itu juga bukan tempat-tempat yang asing ya. Kita setiap hari, saya yakin setiap hari orang yang buka internet, orang yang punya handphone terkoneksi dengan internet pasti membuka 5 tempat tadi. Yang pertama mulai dari website, yang kedua itu Facebook, yang ketiga itu Instagram, yang keempat itu marketplace, dan yang kelima itu YouTube. Nah, 5 tempat ini setiap hari pasti teman-teman buka, ataupun kalau tidak setiap hari pasti sering teman-teman buka dalam 1 bulannya. Nah, di sanalah kesempatan teman-teman bisa menghasilkan rupiah, bisa mendulang rupiah jika teman-teman ingin mengoptimalkannya ya, jika teman-teman ingin berpenghasilan dari internet. So, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.